Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Evita Anggreni dengan NPM 2114071 dari kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem karburator dan injeksi pada motor bensin. Sebelum itu, mari kita ketahui apa sih itu motor bensin. Nah, tahukah kalian apa itu motor bensin? Motor bensin merupakan mesin pembangkit tenaga yang mengubah bahan bakar bensin menjadi tenaga panas dan akhirnya menjadi tenaga mekanik berupa daya poros pada putaran engkol. Energi panas diperoleh dari pembakaran bahan bakar dengan udara yang terjadi pada ruang bakar dengan bantuan bunga api yang berasal dari percikan besi yang menghasilkan gas pembakaran. Selanjutnya, dan motor bensin terbagi menjadi berapa? Berdasarkan siklus kerjanya, motor bakar dapat terjadi menjadi dua macam, yaitu motor bakar 2 tak atau 2 langkah dan motor bakar 4 tak atau 4 langkah. Perbedaannya terdapat pada jumlah langkah atau stroke yang dilalui oleh piston selama siklus kerja. Begitu pula berlaku untuk motor bensin. Ada motor bensin 2 tak dan ada motor bensin 4 tak. Selanjutnya, apa saja langkah-langkah yang terdapat pada motor bensin? Yang pertama yaitu langkah masuk atau intake. Pada langkah ini, piston bergerak dari atas ke bawah sekaligus menghisap campuran udara dan bahan bakar melalui lubang memasukkan. Saat ini, katup masuk terbuka dan katup buang dalam keadaan tertutup. Yang kedua yaitu langkah tekan atau kompres. Pada langkah ini, piston bergerak dari bawah ke atas menekan campuran bahan bakar dan udara yang menyebabkan peningkatan suhu dan tekanannya. Pada saat ini, kedua katup dalam keadaan tertutup. Yang ketiga yaitu langkah tenaga atau power. Pada saat ini, piston setelah mencapai titik mati atas, maka busi menyala dan menyudutkan campuran bahan bakar dan udara yang sudah bertekanan dan bersuhu tinggi sehingga terjadi pembakaran atau ledakan. Nah, energi dari ledakan inilah kemudian mendorong piston ke bawah. Pada saat ini, kedua katup dalam keadaan tertutup. Yang terakhir yaitu langkah buang atau exhaust. Pada langkah ini, piston bergerak dari bawah ke atas dan mendorong sisa hasil pembakaran keluar melalui lubang pengeluaran. Pada saat ini, katup buanglah yang terbuka dan katup masuklah dalam keadaan tertutup. Nah, pada langkah masuk, diketahui jika piston bergerak dari atas ke bawah untuk menghisap campuran udara dan bahan bakar. Lalu, apakah kalian tahu komponen apa sih yang bertugas atau berfungsi untuk menyampurkan bahan bakar dan udara tersebut? Jika belum, mari kita cari tahu komponen apa yang berfungsi untuk menyampurkan bahan bakar dan udara. Nah, komponen tersebut adalah sistem karburator, di mana karburator sendiri adalah komponen mesin bensin yang mencampurkan udara dan bahan bakar dalam rasio tertentu dan mengarahkannya ke silinder sesuai kebutuhan mesin. Seperti ini ya gambarnya. Selanjutnya, apa itu fungsi karburator? Nah, fungsi utama dari karburator adalah mencampurkan bahan bakar dan udara untuk menghasilkan tenaga gerak. Selain itu, karburator juga berfungsi sebagai mengatur kecepatan tinggi rendahnya mesin. Ada beberapa perbandingan pengaturan bahan bakar dan udara secara teori yang akan diterapkan. Yang pertama, berdasarkan teorinya, perbandingan yang diterapkan adalah 1:15, yakni 1 gram bahan bakar dicampurkan dengan 15 gram udara.
Sedangkan ketika perbandingan yang diatur 1:18, maka campurannya yang rendah, dan 1:12 adalah campuran yang tinggi. Kemudian, karburator untuk berputar tergantung pada putaran gas yang dihasilkan pengemudi saat memutar stang motor, karena karburator disambungkan ke stang kabel. Nah, selanjutnya, seberapa pentingkah karburator untuk motor bensin? Nih, sangat penting ya, karena mengingat jika fungsi karburator adalah mengontrol kecepatan mesin, karburator juga mengatur rasio udara-udara bakar, menambahkan atau mengurangkan jumlah campuran sesuai dengan kecepatan mesin, dan perubahan beban. Dan jika karburator motor kita terlalu kotor, maka dampaknya pada motor kita akan tersendat-sendat, dan mesin juga bisa tiba-tiba mati. Jadi sangat penting bukan karburator untuk motor bensin ini. Nah, selanjutnya, pada motor, karburator adalah suatu tempat di mana udara dan bahan bakar dicampurkan untuk menghasilkan gas yang nantinya akan dimasukkan ke ruang bakar untuk dibakar dan menghasilkan tenaga. Karburator ini juga memiliki bagian-bagian, diantaranya pelampung, matchstroke, udara, dan bahan translate, pegas pengendali, dan lain-lain. Karburator apabila tidak dibersihkan secara berkala juga berakibat kurang baik bagi motor karena dapat mengganggu suplai gas yang dihasilkan, juga berakibat pada pemborosan bensin. Fungsi kerja karburator adalah ketika penarik bergerak dari TMC ke TMB pada langkah hisap, ruang silinder kemudian ditingkatkan pada rongga dibuat ruang bakar atau ruang silinder. Rongga ini menarik udara dari luar karburator melalui filter masuk melalui karburator. Bensin pada karburator ungkit ditarik dengan udara melalui nozzle yang bersampur dengan udara berbentuk partikel kecil yang disebut gas. Gas kemudian masuk ke ruang bakar. Ukuran lubang nozzle dapat disesuaikan dengan apa yang kebanyakan orang sebut sebagai jarum ekspresif teknologi atau katup trut. Oleh karena itu, jarum ini digunakan untuk mengatur jumlah bahan bensin yang keluar dari ruang lubang nozzle. Nah, sekarang sistem karburator sudah selesai. Kita lanjutkan ke sistem injeksi. Nah, sistem injeksi. Sistem injeksi bensin. Injeksi bahan bakar adalah teknik yang digunakan dalam bensin pembakaran internal untuk mencampur bahan bakar dan udara sebelum pembakaran. Menggunakan injeksi bahan bakar meningkatkan kinerja mesin dibandingkan dengan menggunakan karburator, karena injektor mencampurkan bahan bakar secara homogen. Nah, dengan sistem injeksi, proses pengoperasian mesin pembakaran dalam menjadi lebih stabil dan maksimal. Bahan bakar menjadi lebih terkontrol dan lebih hemat. Tetapi, tenaga mesin pembakaran dalam itu sendiri tidak berkurang. Dalam sistem injeksi merupakan langkah inovatif yang dikembangkan oleh mesin motor. Sistem injeksi sebenarnya diadopsi untuk beberapa mesin sepeda motor pada tahun 1980-an dan berkembang dari injeksi mesin ke injeksi elektronik. IFI adalah sistem injeksi yang menggunakan elektronik atau injeksi yang menggunakan bahan elektronik. Sistem ini merupakan evolusi dari sistem karburator yang menggunakan sistem injeksi mekanis. Electronic Fuel Inject adalah singkatan dari IFI. Adalah sistem kontrol injeksi bahan bakar yang saat ini sedang berkembang
pada mesin bensin untuk menggantikan karburator. Nah, EFI sendiri singkatan dari Electronic Fuel Injection. Pengertian EFI adalah sistem penyemprotan bahan bakar yang terkontrol secara elektronik untuk menjaga nilai campuran udara dan bahan bakar secara konstan melalui kebutuhan mesin. Bahan bakar ini mencapai kinerja mesin yang optimal dengan mengonsumsi bahan bakar minimal dan emisi ramah lingkungan. Nah, sistem injeksi berisi komponen bantu yang nantinya mengontrol sistem kerja sistem. Komponen-komponen tersebut yaitu sensor, unit kontrol, dan akuator. Nah, sensor berfungsi sebagai media pencari informasi dengan sistem yang nantinya informasi atau sinyal tersebut akan dikirimkan melalui EFQ yang kemudian dilanjutkan pada kendaraan roda 4 bahan bakar gasolin, TFG atau Truth Positive Sensor, ISTS, Internet Air Temperature Sensor, MAP Abuse Proof, O2S Oxygen Sensor, CMF PEMSOF, CKF Kentroff Positive Sensor, BTF Water Temperature Sensor, Knock Sensor, Air Index Sensor, dan sensor kecepatan. Yang kedua yaitu unit kontrol atau EFQ. EFQ berfungsi sebagai pusat dari saluran data. Informasi yang diberikan oleh sensor yang nantinya dikirim data-data tersebut ke akuator yang bekerja menyelesaikan perintah dari EFQ sesuai data yang diterima oleh sensor. Nah, selanjutnya yaitu akuator. Apa sih akuator berfungsi sebagai komponen yang bekerja sesuai perintah dari EFQ dengan sesuai data yang diterima oleh sensor. Sehingga hasil kerja dari akuator akan maksimal sesuai informasi yang diberikan oleh sensor. Pada kendaraan roda 4, bahan bakar gasolin, akuator terdiri dari injektor, coil, fuel pump, dan IST, Inlet Speed Control. Nah, dari keseluruhan data sensor dan akuator tersebut, semuanya harus bekerja saling menguntungkan. Jika ada satu atau beberapa sensor akuator mengalami gangguan, maka kerja motor bakar akan menjadi terhambat, berkurang. Untuk itu, perawatan pada seluruh komponen perlu dilakukan secara teratur ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang cara kerja. Nah, pada dasarnya, prinsip kerja sistem injeksi adalah mengontrol aliran bahan bakar secara elektronik dari tangkai ke ruang bakar. Alasan bahan bakar ini diolah dalam bentuk kabut dalam jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan mesin, menjadikan teknologi ini lebih irit dibandingkan teknologi penyemprotan bahan bakar karburator. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan sistem karburator dan sistem injeksi. Nah, perbedaannya, kebutuhan akan arus listrik diperlukan oleh sistem injeksi. Sementara itu, karburator tidak memerlukannya. Aliran listrik pada injeksi sangat penting untuk menggerakkan pompa bahan bakar. Fungsi lainnya yaitu untuk melaksanakan pembukaan pada injektor. Selanjutnya yaitu sensor diperlukan pada sistem injeksi. Sementara itu, sistem karburator tidak memiliki sensor. Sensor memiliki fungsi untuk mendeteksi kondisi pada komponen mesin. Sensor juga menjadi parameter guna menentukan kadar bensin yang harus dikeluarkan. Nah, perbedaan yang terakhir yaitu tentang sistem stroke yang ditemukan di sistem karburator. Sistem ini berfungsi untuk menghambat aliran udara sebelum masuk ke karburator. Hal ini diperlukan
guna membuat daya hisap piston mampu menyedot bensin yang ada pada ruang penampung. Sementara pada sistem injeksi sendiri tidak memiliki atau tidak ditemukan sistem snow. Nah, itu tadi ada perbedaannya. Sekarang mari kita ketahui tentang kelebihan. Nah, kelebihannya pada motor injeksi yaitu salah satunya lebih irit bahan bakar dibandingkan dengan motor karburator. Hal ini memungkinkan karena bahan bakar yang disemprotkan oleh bensin lebih presisi, sehingga motor kekinian umumnya menggunakan sistem injeksi. Terus, kelemahannya pada motor injeksi adalah adanya perangkat yang lebih rumit daripada karburator. Dengan begitu, maka modifikasi sulit dilakukan pada motor bensin injeksi. Selain itu, perawatan motor injeksi harus lebih telaten dan tidak sembarangan. Nah, itu tadi adalah kelebihan dan kekurangan sistem injeksi. Lalu, bagaimana untuk yang sistem karburator? Yang sistem karburator, kelebihannya yaitu berupa mudahnya untuk dimodifikasi guna meningkatkan performa motor yang kita inginkan. Artinya, jika kita ingin menyemprotkan bensin lebih banyak, maka kita tinggal mengatur atau memodifikasi ukuran pilot jet-nya saja. Dengan cara ini, performa motor akan lebih meningkat. Hal ini berbeda dari motor injeksi yang lebih sulit karena perangkatnya lebih banyak dan kompleks. Motor karburator memiliki kekurangan yang berupa lebih poros bahan bakar dibandingkan injeksi. Jenis motor ini mengandalkan proses pengambutan partikel bahan bakar secara mekanis. Sistem ini dapat mengandalkan kevakuman udara di ruang bakar. Selain itu, partikelnya juga lebih sulit didapatkan karena umumnya motor bakar jenis ini tidak diproduksi lagi. Nah, ini adalah referensi yang saya dapatkan untuk membuat PPT ini, dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya minta maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.